Satukan langkah menyongsong masa depan, berbekal niat dan kebersamaan, to happy world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Baik. Baik. Kelihatan lemas ya. Coba biar gak lemas kita tepuk dulu ya. Tepuk semangat yang seperti kemarin saya ajarkan kan sudah tahu ya. Kita coba ya. 1 kali beri semangat. Kurang semangat. Kita ulangi lagi. 1 kali beri semangat. 2 kali beri semangat. 3 kali beri semangat. Beri semangat. Terima kasih ibu-ibu atas semangatnya. Mudah-mudahan di pembelajaran siang hari ini lebih bersemangat lagi kita untuk mempelajari materi ini. Bagaimana cara mengurangi perilaku buruk anak di usia 2 sampai 8 tahun. Nah, dan juga mempelajari cara mengurangi perilaku buruk anak tanpa kita harus menggunakan kekerasan kepada mereka. Nah, biar nggak penasaran juga materi yang seperti apa, saya akan perlihatkan sedikit video berikut ini. Sudah? Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi. Itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan, Agus. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Ibu-ibu, di video tadi diperlihatkan bahwasannya Ibu Lili menjumpai anaknya pulang dari sekolah. Si anak dengan pakaian yang kotor, kumal, kemudian juga ada bekas lebam di mukanya. Kira-kira melihat seperti itu, kenapa Agus mengalami kejadian apa di sekolahnya? Berkelahi. Mungkin Bu Silpa, kenapa kira-kira seperti itu? Habis tawuran. Habis tawuran. Oh, ini emang tawuran ada ya. Ternyata di daerah kita itu ada juga yang namanya tawuran ya. Ada, Pak. Ada juga. Nah, kemudian sebelum kita sama-sama belajar cara mengatasi ataupun melihat dengan ada kejadian yang seperti itu, kita harus bersikap bagaimana. Saya mau bertanya dulu. Ketika ibu-ibu melihat anaknya pulang dari sekolah dengan kondisi demikian, kira-kira yang Bu Indri lakukan itu apa kepada anaknya? Ya tanya, Pak, tanya dulu kenapa kok bisa kayak gitu gitu. Seperti itu. Kalau Bu Lime? Ya kaget, Pak, kok bisa anaknya sampai kotor kayak gitu, ditanyain lagi. Nah, kalau sama saya jadi anaknya, coba Bu Indri nanya, saya pulang sekolah, Kondisinya gimana nih, Pak? kondisi wes amburadul, Oh, saya amburadul ya, Pak? lebam. Nah, Bu, Tanya, saya pulang. Iya. Kenapa kamu kok kotor semua? Habis main di mana? Habis ngapain? Ya, mari caro Pak Bu. Loh, kok bisa caro? Ya itu marah, Pak, habis itu, Pak, kalau tahu anaknya caro, Pak. Oh, gitu. Iya. Berarti langsung marah ya? Iya, Langsung marah. ya. Nah, ibu-ibu, ternyata ada cara yang anak ketika dengan kondisi mungkin capek, lelah, dia pulang dari sekolah seperti itu, kemudian di sekolahnya juga mengalami kejadian yang tidak mengenakan, mungkin berkelahi dengan temannya. Ternyata dengan beban seperti itu di sekolah, kemudian dia pulang, di rumah masih harus dimarahi lagi. Ternyata itu tidak baik ibu-ibu buat psikologisnya anak-anak. Nah, di sini kita belajar. Di sini kita akan belajar bagaimana cara untuk tetap mengedukasi anak. Tetap bagaimana supaya anak belajar mengurangi perilaku buruknya tanpa kita harus menggunakan kekerasan. Nah, coba ibu-ibu dilihat di buku pintarnya. Di buku pintarnya ibu-ibu itu ada tentang bagaimana mengurangi perilaku buruk anak. Dan itu ternyata memang tidak harus dari ibu-ibunya saja, tapi ada keterlibatan dari orang tua, bapak dan ibu. Jadi setelah kejadian itu jangan sampai anaknya terus langsung dimarahi, jangan. Tapi si anak disuruh, ya sudah, ayo sekarang kamu mandi dulu.
bersihkan badannya, bajunya yang kotor, sini taruh di tempat cucian, nanti ibu akan cuci. Kalau belum maem, ayo maem dulu. Jadi jangan langsung dimarahi. Kondisikan si anak tersebut di cooling down bahasanya, atau didinginkan. Jadi perasaannya supaya tenang terlebih dahulu, karena dia pulang dan dengan kondisi yang seperti itu, psikologisnya juga nggak baik buat anak. Setidaknya jangan langsung dimarahi. Suruh mereka makan, suruh mereka mandi dulu, kemudian baru mungkin nanti sore ketika orang tua ataupun si bapak datang, didudukkan si anak. Didudukkan, kemudian ditanyain, tadi ada apa kejadian apa di sekolah, kenapa kok sampai berkelahi. Kemudian buat konsekuensi, buat kesepakatan dengan si anak. Jangan langsung dimarahin, buat kesepakatan. Apa efeknya kalau kamu berkelahi? Kotor, bajunya robek, mukanya lebam, perih. Nah, mengenakan atau tidak berkelahi itu? Beri pertanyaan tersebut kepada anak. Jangan langsung menjudge atau jangan langsung menghakimi. Tapi supaya anak juga berpikir, kalau saya berperilaku demikian, efek ruginya buat saya apa? Nah, supaya si anak menjawab. Nah, setelah si anak menjawab, ternyata saya kalau berkelahi kerugian kepada saya akan seperti ini. Baru dibuat kesepakatan dengan anak. Baik, ternyata kejadian tersebut kan merugikan dirimu sendiri. Sekarang kalau kamu berkelahi lagi atau melakukan tindakan yang tidak terpuji lagi, konsekuensinya apa? Itu dilibatkan si anak untuk mengambil keputusan dengan kesepakatan tersebut. Ya Bapak, kalau saya berkelahi lagi, maka saya tidak akan menerima jajan. Nah, konsekuensi itu yang harus dipertahankan. Jadi ketika di kemudian hari mungkin si anak berkelahi lagi, maka konsekuensi itu yang harus diterapkan kepada anak. Kemarin sudah berjanji kalau berkelahi apa? Tidak menerima jajan. Berarti ini konsekuensimu, kamu berjanji sendiri dan kamu harus menepati konsekuensinya. Saya kira seperti itu sudah cukup Ibu menjadi hukuman. Itu sudah cukup menjadi pembelajaran buat anak supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang tidak terpuji tersebut. Dan itu tanpa orang tua harus melakukan kekerasan kepada anak, itu sudah cukup membuat efek jera bagi mereka. Nah, kemudian setelah aturan itu disepakati, jangan sampai kedua orang tua melanggar perjanjian tersebut. Seumpama seperti ini, ketika si anak tersebut berkelahi, kemudian kesepakatannya adalah tidak memberi jajan, ternyata terkadang anak ada yang seperti ini ya, minta beri emak, saya minta kepada bapak. Ada yang seperti itu? Iya. Nah, mesti ada yang seperti itu. Atau kalau tidak diberi dengan bapak, saya minta kepada ibu. Kalau sekiranya seperti itu yang Bu Lime lakukan apa? Sudah tidak boleh sama bapaknya, ternyata anaknya minta ke ibu tetap. Ya marah dan diingatkan kesepakatan yang awal, Pak. Oh, nah itu ya. Iya. Nah, itu ibu-ibu. Jadi, jangan sampai salah satu daripada kedua orang tua itu melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bertiga. Ketika memang hukumannya tidak boleh, jangan memberi belas kasihan. Dalam artian apa? Ini menjadi pembelajaran buat anak-anak. Karena apa? Ketika si anak, mama, oh iya saya tidak dikasih sama ibu, tapi saya diberi kepada bapak. Berarti engkau salah, saya minta ke bapak saja. Jangan. Itu akhirnya malah membuat hukuman tersebut tidak berjalan dengan baik. Ataupun pendisiplinan tersebut tidak berjalan dengan baik. Bisa dipahami ya ibu ya? Iya. Kemudian kedua yang akan saya putar berikut ini. Agus, berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikmu. Kamu tidak boleh memainkan majalah ini lagi. Nah, sekarang berdiri diam di situ selama 7 menit. Kalau kamu beranjak dari situ, kamu harus kembali berdiri di situ lagi 7 menit lagi. Nanti ibu beritahu kalau waktumu sudah 7 menit. Sudah, Ita? Cup, 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 cup. Yuk main sama ibu. Bu Silva, itu kejadian seperti apa? Ibu yang sedang menghukum anaknya, Pak. Menghukum anaknya. Iya. Berupa hukuman apa, Bu Lime? Kalau dari video ini, Bu Lime. Suruh berdiri di pojokan. Suruh berdiri di pojokan. Iya. Kemudian karena apa? Emasnya atau yang bernama Mas Agus itu dihukum. Kalau dia di situ, Bu. Karena ganggu adiknya, Pak. Karena ganggu adiknya. Nah, Iya. dari video yang kita lihat tadi, bahwasanya ada kejadian
Si ibu itu menyetrika, kemudian si adik itu membaca buku, masnya datang, kemudian sengaja memang mengganggu adiknya sehingga si adik itu menangis. Apakah ibu langsung marah kemudian mencubit? Tidak. Ya, tapi yang dilakukan adalah menghukum, memberikan pendisiplinan kepada si anak, yaitu dengan cara berdiri di pojokan. Kalau istilahnya ini adalah time out atau perenungan. Jadi si anak tersebut dibuat berdiri di pojokan untuk merenungkan kembali. Oh, saya ternyata dihukum. Saya dihukum dengan berdiri. Tidak boleh membawa mainan, tidak boleh membawa apa-apa, hanya berdiri saja. Fungsinya kira-kira seperti apa? Hukuman tersebut itu untuk apa kira-kira? Bu Indri? Supaya anaknya sadar, Pak. Supaya anaknya sadar. Dengan kurang lebih jeda diberdirikan itu untuk supaya anak sadar dan merenung itu sekitar berapa menit sih Bu? Mungkin Bu Limi? Ya sesuaikan dengan umurnya Pak. Kalau saya kecil masa mau disuruh berdiri 1 jam Pak? Nah, kan kasihan. Ya betul. Setidaknya antara 5 menit sampai 7 menit itu sudah cukup. Di situ ada fungsi kepada si anak yang dihukum ataupun yang dilempar itu untuk merenung. Oh, kalau saya berbuat nakal, maka saya dihukum. Berarti tindakan yang saya kerjakan tadi salah. Saya tidak akan mengulangi lagi hal yang seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini harus disampaikan kepada si anak sebelum dihukum. Jangan moro-moro atau langsung tiba-tiba kamu berdiri di pojokan, diam di situ. Si anak kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya tidak akan tahu, Bu, saya disuruh apa. Mak disuruh berdiri. Nah, tapi disampaikan, kalau kamu nakal, kalau kamu mengganggu adiknya, maka kamu akan dihukum berdiri selama 7 menit supaya kamu ngerti tindakanmu salah dan kamu harus berminta maaf pada adiknya. Setelah dihukum ibu-ibu, jangan hanya dihukum, tidak, tapi harus ditanya kepada anaknya. Jangan terus dihukum selesai, atau bahkan lupa oleh anaknya, saya dihukum, ibunya ditinggal arisan mungkin ya, anaknya kan macem gitu kan ya. Nah, semaput nanti pulang-pulang 6 bulan yang datang. Jadi ibu-ibu, fungsi dari hukuman itu adalah untuk supaya anak introspeksi dengan perbuatannya. Kemudian yang kedua, setelah dihukum ditanya, bagaimana, masih mau berbuat seperti itu lagi atau tidak, supaya anak itu sadar. Jadi anak itu ketika sadar enggak, saya tidak akan mengulangi lagi. Ya sudah, sekarang minta maaf lagi kepada adiknya karena kamu telah berbuat salah. Jadi ada proses seperti itu, ada proses pendekatan, ada proses nyalakan kasih sayang juga. Jadi bukan hanya dihukum kemudian ditinggal, tidak, tapi disadarkan supaya si anak mengakui kesalahannya, kemudian supaya mau bertanggung jawab dengan apa? Dengan meminta maaf. Jadi seperti itu ya ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai ada lagi kekerasan-kekerasan kepada anak, karena itu akan membekas kepada diri mereka, secara psikologi juga akan melukai perasaannya dan itu akan diingat seterusnya. Jadi untuk berikutnya mohon yang sudah kita pelajari di hari ini itu nanti supaya dipraktekkan di rumah. Seperti itu, Bu.